Hai hai hai, KDG Insight di sini. Podcast yang hadir buat kamu yang pengen tahu lebih soal isu-isu penting yang seringkali nggak dapat ruang cukup di obrolan sehari-hari. Di sini kita ngobrol santai tapi serius tentang kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, dan berbagai isu sosial lainnya. Tujuannya jelas, ningkatin kesadaran, kasih edukasi yang akurat, dan semoga bisa jadi bagian dari perubahan sosial yang lebih positif. Nah, episode kali ini spesial banget karena kita memperingati Hari Anti Kekerasan Internasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Momen ini bukan cuma seremoni, tapi bisa jadi pengingat penting buat kita semua bahwa kekerasan dalam bentuk apapun nggak bisa ditoleransi. Kita bakal bahas soal apa sih sebenarnya haki itu, kenapa penting banget buat diperingati, dan gimana kondisi kekerasan tersebut masih jadi tantangan terbesar di Indonesia dan di dunia saat ini. Kita juga akan ngobrol soal peran masyarakat dan juga peran media dalam upaya pencegahan kekerasan. Dan pastinya, kita nggak sendiri. Di episode ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga koordinator bidang advokasi dan hukum di Satgas PPKS. Langsung saja kita sambut Dr. Lucky Endrawati SHMH. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, iya. Ibu, sebelum kita lebih lanjut, saya mau nanya nih Ibu, akhir-akhir ini kesibukan Ibu itu apa Ibu? Ya, selain Tridharma juga dampingi kasus-kasus tentang kekerasan dan bullying. Seperti itu. Baik, makasih ya Ibu, karena di tengah mungkin kesibukan Ibu masih mau menyempatkan waktunya membersamai kami di sini. Siap. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol nih Ibu soal ini kan memperingati Hari Anti Kekerasan Internasional Ibu. Menurut Ibu, sebenarnya Hari Anti Kekerasan Internasional ini apa Ibu? Ya. Kenapa kok disebut HAKI ya? Kalau singkatannya HAKI ya, itu diperingati setiap tanggal 2 Oktober karena merujuk pada tanggal lahirnya Mahatma Gandhi. Jadi Mahatma Gandhi itu seorang rohaniawan yang di India sana yang memang expert dan concern terhadap nilai-nilai anti kekerasan. Karena bagaimanapun juga menurut beliau di semua agama, di semua keyakinan, kekerasan itu tidak bisa diterima, tidak bisa dilegalkan, tidak bisa istilahnya dalam kehidupan sehari-hari kekerasan itu tidak boleh. Seperti itu. Konsepnya sederhana. Apapun bentuk kekerasan itu tidak bisa ditoleransi. Seperti itu. Di semua agama, di semua keyakinan, di semua status sosial, apa yang labelnya kekerasan itu haruslah, kalau hilang mungkin tidak ya, tapi diminimalisir, paling tidak seperti itu. Diadakan pencegahan itu yang paling realistis. Kalau hilang sama sekali tidak, karena sifat manusia itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, kekerasan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan manusia yang tidak baik dalam kondisi apapun, seperti itu. Oke, menarik banget Ibu. Tadi sempat bahas soal Mahatma Gandhi juga, di mana beliau merupakan tokoh yang cukup besar, di mana Tokoh dunia. Iya, tokoh dunia begitu. Dan sebenarnya saya mau nanya Ibu, saya penasaran banget kenapa Mahatma Gandhi? Padahal sebenarnya mungkin masih banyak tokoh-tokoh lain yang sama-sama membawa isu tentang perdamaian seperti itu, Ibu. Ya, banyak tokoh yang bergerak dalam bidang perdamaian, hak asasi manusia, terus kemudian kesetaraan gender ada juga. Tapi ini terkait dengan kedudukan manusia yang semuanya itu sama. Semuanya di depan semua aspek kehidupan. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau semua manusia sama, posisinya tidak ada yang saling mengungguli, tidak ada yang saling egois, tidak ada yang saling kuasa, itu maka tercapailah sebuah kehidupan yang tidak ada kekerasan.
Karena kekerasan itu kan dimulai dari ketidakseimbangan, ketidaksetaraan. Munculnya kekerasan itu karena ya aspek-aspek kehidupan yang kita alami selama ini karena tidak setara. Contoh kecilnya, kehidupan di dunia akademik antara dosen dengan mahasiswa. Itu kan baik status apapun tidak setara. Karena apa? Bagaimanapun juga mahasiswa ini butuh ilmu dan pengetahuan dari dosen. Dosen juga tanda petik tidak terlalu butuh mahasiswa karena ya itu profesi saya. Kalian di sini kan belajar, pasti kan butuh saya. Nah, ini yang menyebabkan tidak setara. Karena tidak setara ini kemudian muncullah bibit-bibit atau jangankan bibit, benih dulu ya. Dari benih bibit ya. Benih-benih kekerasan. Dan kalau ini istilahnya dipandang sebagai culture atau dipandang sebagai budaya, itu hal yang lumrah antara dosen dengan mahasiswa, itu artinya hubungannya lumrah. Seperti hanya menganggap ini anggapan yang culture yang salah, yang budaya yang salah. Antara dosen dengan mahasiswa, misalnya saya dosennya menganggap kalian kan seperti anak saya sendiri. Ini budaya-budaya yang kenapa menganggap? Ya sudah, kalau anak ya anak. Kita ya secara profesional aja sebagai mahasiswa, ya kita mendapatkan ilmu, bertanya dan sebagainya, menggali pengetahuan dan sebagainya, selesai. Jangan punya anggapan-anggapan gitu loh. Kalau sudah ada anggapan-anggapan ini berarti kan kalian seperti saya anggap anak sendiri. Tanda petik maksudnya apa? Ya berarti mau saya perlakukan apapun terserah saya. Lah ini yang menimbulkan hal-hal yang sederhana sepertinya. Ya kan sederhana. Wah, kita kan jadi mahasiswa kan jadi gede rasa GR ya. Aduh, saya dianggap anak sendiri berarti dekat dong. Saya bisa dong chatan sama beliaunya malam hari tanpa waktu. Karena apa? Itu tadi dianggap anak sendiri. Jadi hal-hal yang sekecil itu kemudian yang tanda petik ada yang salah dengan saya misalnya sebagai dosen. Kan enggak masalah kan? Karena apa? Ya katanya kan harus setara. Makanya setara itu saya anggap kalian itu anak saya sendiri. Kan konteksnya bukan begitu. Gitu loh. Itu yang hal-hal yang kemudian menimbulkan kekerasan dalam bentuk apapun. Baik kekerasan secara verbal, misalnya bullying. Bullying itu kan salah satu bentuk kekerasan. Baik itu kekerasan secara verbal atau melalui ancaman kekerasan atau melalui istilahnya karena punya relasi kuasa dosen ini, maka dia nanti berdampak atau beristilahnya berkelanjutan dengan sistem nilai, sistem akademik. Akhirnya itulah yang kemudian menyebabkan ya gimana lagi ya, nggak ada yang berani speak up, nggak ada yang berani istilahnya tanda petik melakukan hal-hal yang ini loh, ada sebuah kekerasan yang saya alami. Sebelum ngomong pasti takut sendiri, ya kan? Jangan-jangan nanti apalagi sekarang dunia IT semakin merajalela, semakin kita tiap detik ada berita lep gitu langsung lah kemana-mana. Jangan-jangan nanti kalau saya speak up, kalau saya ngomong, saya sendiri yang kena. Jangan-jangan nanti berdampak pada nilai. Kalau berdampak pada nilai kan gawat. Karena orientasi mahasiswa sekarang dengan zaman saya dulu ya. Kalau sekarang kan gimana caranya mendapatkan nilai yang bagus. Iya kan, dengan cara apapun. Salah satunya tadi ketika dosennya mengungkapkan kalian seperti anak saya sendiri, ini kan mancing. Siapa yang terpancing ya? Siapa yang terpancing? Ada yang terpancing nih mahasiswa nih. Karena itu tadi, kalau saya dianggap anak beliau sendiri, berarti saya boleh dong main ke rumah. Boleh dong saya bimbingan di rumah. Boleh dong kita nongki-nongki di kafe. Lah ini hal yang salah menafsirkan budaya itu seperti itu. Jadi budaya-budaya itu sepertinya harus kita
refleksi kembali, apalagi dalam budaya akademik. Apapun alasannya itu merupakan benih dari kekerasan yang kadang tidak kita sadari karena itu tadi lumrah tanda petik. Seperti itu. Oke, baik. Iya. Makasih banget Ibu. Ini mungkin teman-teman di luar sana juga baru tahu gitu. Kalau misalnya ternyata hal-hal yang seperti itu nih bisa untuk kemudian berujung nanti ke kekerasan kayak gitu. Dan tadi pun Ibu juga sempat mention soal di mana kekerasan ini bermula mungkin awalnya dari kesetaraan seperti itu. Yeah. Dan saya sendiri mau bertanya Ibu, kalau misalnya mungkin kesetaraan seperti itu yang kemudian salah, kemudian ditafsirkan salah, lalu bagaimana menafsirkan kesetaraan? Mungkin kita ambil di lingkungan pendidikan dahulu Ibu, bagaimana kemudian kesetaraan ini antara mungkin dosen dengan mahasiswanya dapat ditafsirkan dengan benar, atau bagaimana cara menafsirkan kesetaraan tersebut secara benar? Iya, sebenarnya untuk mengartikan atau menginterpretasikan kesetaraan sebenarnya hal yang sangat mudah. Karena apa? Masing-masing dari kita sebagai manusia pasti punya yang namanya nurani. Nggak ada teorinya itu, nggak ada teorinya. Ketika ini setara, ini nggak setara dan sebagainya, kita kembalikan ke nurani. Apa benar ya seperti ini? Itu istilahnya nilai untuk mengontrol diri kita sendiri, per manusianya sendiri. Lah, ketika bagaimana kontrol itu kemudian dituliskan dalam sebuah aturan, dalam sebuah kode etik seperti itu, ya kemudian berlakulah yang namanya kode etik antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dosen dengan tendik, tendik dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa dan sebagainya. Ada 8 ruang lingkup di Pertor 63 itu tentang kode etik. Nah, tapi yang menjadi permasalahan sampai hari ini itu kan kode etik. Kode itu kan hanya sebagai acuan, hanya sebagai rambu-rambu. Contoh kecilnya yang paling gampang. Kalau kita lihat IG-nya UB Parkir. Iya. Itu mencerminkan bahwasannya aturan itu sangat mudah untuk dilanggar. Itu kan parkir itu kan rambu-rambu. Kita asumsikan rambu-rambu itu sebagai kode. Ya kan? Dilarang parkir, berarti kodenya kode parkir. Kan seperti itu. Jangan parkir di sini, jangan parkir di depan hidran dan sebagainya. Tapi kita dengan ini kan lahan UB. Saya kan bayar SPP, misalnya gitu. Saya parkir di mana saja, ya nggak masalah dan sebagainya. Lah ini menunjukkan, ya mungkin ini butuh penelitian yang panjang, yang apa korelasinya dilarang parkir, terus kita parkir di situ, itu buktinya kalau kita nggak setara. Ya memang panjang, tapi itu refleksi. Sebenarnya kampus ini kan kalau dulu ingat PK2 Maba itu kampus itu sebagai kawah candra di muka. Artinya gemblengan hidup itu di sini dulu. Refleksi hidup itu nanti ke depannya seperti apa, gemblengannya di sini. Nah, kita bisa melihat kondisi sekeliling kita. Ada kasus tanda petik dibiarkan. Ada kasus kemudian yang terduga pelakunya ini menjadi seseorang. Ada kasus ini dilindungi dan sebagainya. Lah ini menunjukkan apa? Ya ini miniatur, berarti yang di sono, di masyarakat yang di luar sana, ya nggak beda banget dengan yang di dalam sini. Gitu loh. Itu. Jadi artinya ketika bagaimana mengontrol atau melihat sebuah kesetaraan, kalau dari kontrol individu itu dinurani. Tapi kalau kontrol pada istilahnya hubungan antara individu itu kita lihat dari kode etik. Di situ mungkin masnya atau teman-teman bisa tahu yang namanya hak dan kewajiban antara sivitas akademika. Di situ haknya untuk mendapatkan salah satunya mendapatkan pembelajaran, ya kan? Kalau sudah mendapatkan pembelajaran, maka mahasiswa ini berkewajiban
untuk melaksanakan pembelajaran itu. Misalnya dengan ikut kuliah, ikut praktek, ikut istilahnya dari jadi asdos dan sebagainya. Itu salah satu bentuk refleksi untuk ngontrol hubungan antar individu tadi terkait dengan kesetaraan. Kalau masing-masing pihak itu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, ini sudah dianggap setara. Jadi kewajiban saya sebagai dosen misalnya memberikan share ilmu pengetahuan Tridharma perguruan tinggi. Sebenarnya saya bingung juga ya Mas ya. Ketika Tridharma itu kan ada 3 ya. Berarti besok nggak usah Tridharma tambah 1 lagi. 1 pendidikan akademik ya terkait dengan kelas akademik lah. Yang kedua terkait dengan penelitian, jurnal dan sebagainya neliti. Ya yang ketiga ini pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini kan terkait dengan bagaimana ya ilmu kita, pengetahuan kita itu berguna nggak sih di masyarakat? Oh, iya. Maksudnya di sini kan masyarakat luar. Iya. Nah sekarang misalnya, ding hari ini ada yang kasus korban KS di hadapan kita sedih dan sebagainya, wajah lebam dan sebagainya. Bu, saya tadi malam waktu nugas ada KS yang menimpa saya dan sebagainya. Lah ini fungsi apa ini? Itulah. Lah artinya apa? Untuk hal-hal seperti ini, kekerasan, bullying dan sebagainya. Kalau kita tidak istilahnya menempatkan diri kita untuk melaksanakan hak dan kewajiban, maka jangan harap kasus kekerasan itu apalagi di kampus kita itu bisa diminimalisir. Jangan harap seperti itu. Jadi sepanjang masing-masing status ini antara dosen, mahasiswa dan tendik ya tidak bisa menempatkan posisinya pada hak dan kewajiban atau menafsirkan hak dan kewajiban itu dengan perspektif yang lain, maka jangan harap ada kesetaraan. Bagaimana Bu menafsirkan hak dan kewajiban dari perspektif yang lain? Misalnya gini, saya kan sudah bayar pajak, atau katakanlah saya sudah bayar SPP, UKT lah, seperti itu. Saya kan sudah bayar UKT, berarti UKT itu kan kewajiban. Berarti apa hak yang saya terima dari mahasiswa? Kuliahnya sesuai jadwal, fasilitas ada, wifi dan sebagainya, air minum dan sebagainya ada. Kan gambaran kita seperti itu karena kita sudah melaksanakan kewajiban. Keamanan dan kenyamanan itu menjadi hak kita di sini. Ya kan, mestinya loh ya, kita bayar UKT per semester segini, apalagi ada yang mandiri IP. Berarti kan kita mestinya mendapat jaminan tanda petik ya, keamanan dan kenyamanan di kampus. Kenyataannya silakan dibaca sendiri. Jadi itu hal-hal yang itu tadi timbulnya kesetaraan karena masing-masing individu ini tidak bisa memposisikan hak dan kewajibannya. Seperti itu. Oke, makasih Bu. Jujur mungkin teman-teman juga baru tahu mengenai kemudian bagaimana hak dan kewajiban ini apabila dijalankan ini kita akan menuju ke kesetaraan seperti itu. Iya, benar. Lalu saya akan next deh Bu. Iya. Ini mungkin untuk tidak cuman di dalam lingkup perkuliahan. Kampus. Ya, di dalam lingkup kampus seperti itu. Kita akan ke masyarakat yang lebih luas seperti itu. Kalau kita berbicara soal kekerasan, kebanyakan korbannya pasti adalah perempuan seperti itu, Bu. Ya. Dan saya ingin bertanya Ibu, perlakuan seperti apa atau kekerasan seperti apa yang paling sering menimpa perempuan? Iya. Sebelum saya menjawab ke sana, kenapa kok perempuan? Ya, tanda petik. Tiap hari beritanya pasti ada. Baik, ya yang paling banyak ke sisi negatifnya, perempuan sebagai korban kekerasan. Kenapa? Karena kembali lagi budaya kita itu memandang
seorang perempuan itu adalah objek. Kalau apa objeknya apa? Kalau stereotip itu pandangan yang nggak setara. Jadi misalnya perempuan itu cantik, perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi buat apa? Toh nanti kan nikah kan? Ya sudah, kalau nikah kan urusannya ngurusi anak, nyuci dan sebagainya. Terus sekarang posisinya kalau misalnya perempuan itu diposisikan seperti itu, kalau menikah nanti ngurus anak, ngurus keluarga dan sebagainya. Contoh kecilnya Mas, kalau kita lihat di sekolah dasar, TK atau SD, hampir 80% yang ngantar siapa? Ibunya. Itu bapaknya di mana? Bapaknya di mana? Tolong seperti itu. Iya. Ya, artinya begini. Kita perempuan enggak nuntut sih, misalnya kerja seperti apa, enggak. Cuman masalahnya, tolong hargai kita. Kita juga punya kemampuan. Kita dilahirkan sama. Yang namanya gender itu adalah kodrat. Kodrat perempuan adalah melahirkan, punya anak, menstruasi situ. Laki-laki enggak bisa menjalani fungsi seperti itu. Ya kan? Itu kodrat. Tapi ketika yang lain di luar kodrat itu, misalnya ngantar anak itu kodrat apa enggak? Kalau laki-laki sekarang bilangnya masnya nanti kalau punya kakak atau saudara yang ngantar anak siapa? Ya ibu. Buat apa ibu di rumah? Ya kan? Itu bukan kodrat. Kalau seperti itu mungkin ya, kita dulu di alam yang belum lahir kita pasti ada multiple choice. Mau laki-laki apa perempuan? Semuanya milih laki-laki lah. Ya kan? Lah, itu hal-hal yang sepele di luar masyarakat sana. Ketika perempuan itu masih sebagai objek. 1, mengantar anak. 2, UMKM kalau kita lihat di tepi jalan. Ya kan? Nah, kenapa kok perempuan? Karena orang konsumen atau customer itu kalau melihat yang jual perempuan, wah menarik nih, pasti enak, pasti ini. Akhirnya perempuan ini dijadikan objek. Itu secara tidak langsung menjadikan perempuan ini sebagai objek. Ya kan, di mana-mana kita lihat itu. Nah, karena perempuan ini jadi objek, maka tanda petik ini laki-laki memandang rendah. Artinya balik lagi tidak setara tadi. Ya kan? Ya salahmu sendiri kamu. Nah, misalnya terjadi kejahatan yang di waktu malam, itu kan sering korbannya perempuan. Pasti image masyarakat kita, culture kita, budaya kita pasti ngomongnya salah sendiri keluar malam. Victim blaming itulah. Salah sendiri. Naik Gojek sendirian malam-malam. Loh, emangnya kita dilarang naik Gojek malam-malam? Kalau kita mau butuh ke toko, kalau waktunya malam, terus kita shift malam. Kalau begitu caranya, ya sudah, semua perempuan tidak boleh kerja di atas jam 4 sore. Selesai kan? Itu loh. Lah terus, ya udah bapak-bapaknya aja yang kerja malam. Ya, hal-hal yang seperti itu, karena perempuan ini dijadikan objek, maka, dan itu turun-temurun ya Mas, istilahnya di keluarga kecil kita pasti, Dok, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, udahlah S1. Terus kemudian ada tanda petik persepsi image kalau perempuan di atas 25 tahun. Nah, terus nanti kalau itu 25 ini masa kritis ya, kalau nggak punya pacar dan sebagainya, aduh ini orang tua ketir-ketir dan sebagainya. Lah itu pandangan-pandangan yang ya jodoh mati, rezeki lahir itu kan bukan urusan kita. Itu pasti ada masanya dan sebagainya. Cuman kita kadang mengingkari dengan tidak tahu bahwasanya ya itu tadi. Lah, hal seperti itu Mas kemudian semakin tumbuhlah. Yang tadi awalnya benih sekarang bibit ketidaksetaraan. Lah bibit ini kalau disiram terus dari budaya kita akan jadi tumbuh nih. Semakin hebat ini nanti ketidaksetaraan. Walaupun di luar sana ada kementerian apapun, ya. Saya kalau ganti presiden itu was-was apa? Kementerian perempuan ini nanti digantolkan kemana dan sebagainya. Menarik kemarin sore, kemarin sore itu ada teman di WCC, Women Crisis Center, bukan di sini, di luar Malang. Bilang, Bu, dulu si X ini di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, KPPA.
Dulu Bu, saya telepon aja Bu, oh ya mana kasusnya dan sebagainya. Sekarang Bu, karena satu, efisiensi. Yang kedua, Kementerian PPA ini sekarang nggak bisa mandiri Bu, harus gantol, harus koordinasi dengan kementerian yang lain. Akhirnya ya hanya, Mbak maaf ya, tak catat aja. Ini kasus dicatat loh, tolong kasus dicatat ya. Terus nanti catatannya sampai mana saya juga nggak tahu lah. Ini membuktikan bahwasanya ini nggak tahu di kita itu sebagai masyarakat memperbaikinya dari mana? Dari negarakah atau dari masyarakatnya? Karena kita ini masa-masa yang apalagi Agustus kemarin ada kejadian seperti itu, kita ini masih dalam fase masa kritis mungkin ya. Masyarakat ini sudah kekuatan masyarakat begitu begitu masif, begitu kuat. Negaranya sendiri juga nggak mau dikalahkan. Lah ini nantinya ujung-ujungnya nanti pasti berdampak pada perempuan pasti. Loh, kok bisa Bu? Kekerasan kemarin kan ya kekerasan ya kekerasan. Efeknya pasti nanti ke perempuan. Misalnya dengan kerusuhan kemarin. UMKM banyak yang hancur misalnya. Lah itu kan balik lagi. Yang ngurusi rumah tangga siapa? Ini banyak mulut yang seharusnya makan enggak jadi makan dan sebagainya. Balik lagi tuh perempuan yang dikorbankan. Jangan lupa ada fenomena 3 tahun terakhir ini ya, karena adanya budaya yang tadi ketidaksetaraan itu menjadikan ibu itu terbebani. Jadi yang kapan hari di Jakarta itu ibu bunuh diri mengajak anaknya. Ini kan ngenes, di mana tanggung jawab negara? Gimana gembar-gembornya BLT? Gimana gembar-gembornya MBG dan MM, apalagi saya nggak paham dan sebagainya. Ini kan menunjukkan ada yang salah nih pada sistem kita. Kok ekonomi negara sekarang menjadi beban ekonomi perempuan? Kan jadi ini bapaknya di mana nih? Seperti itu kan. Ya terlepas dari itu, ujung-ujungnya karena perempuan itu sebagai objek, maka yang nanggung semua beban itu ke perempuan semuanya. Baik ekonomi, pendidikan, budaya, semuanya ke perempuan. Itu hal-hal yang mau mengurainya dari mana saya juga bingung. Ya, karena sudah mungkin terlalu kompleks dan mungkin itu dari masa lampau dipupuk. Nah, akhirnya tumbuh kan. Apalagi mungkin dikaitkan dengan teori yang dalam di FTP ini, saya nggak tahu teori tumbuhan atau teori apa. Pupuk ini kan kalau pupuknya salah seperti itu, nggak bisa panen dong, misalnya seperti itu. Mungkin nanti ada teknologi pertanian yang bisa mengaktifkan pertanian perempuan mungkin ya, mungkin loh ya, saya nggak paham itu. Seperti itu. Baik Ibu, tadi Ibu juga mention bahwa bukan mungkin, tapi budaya patriarki itu juga merupakan salah satu pemantik dari adanya kasus kekerasan. Yeah. Dan saya mau bertanya Ibu tentang peran media. Bagaimana kemudian media ini bisa untuk mengedukasi? Karena jujur selama ini kalau kita lihat media Ibu, kebanyakan akan menyoroti kasus-kasus yang itu sudah terlalu parah gitu. Yeah. Sedangkan mungkin kasus-kasus kecil yang mungkin dianggap sepele, padahal sebenarnya kan tidak ada yang sepele dalam kasus kekerasan seksual. Yeah. Nah, bagaimana kemudian media ini dapat menjadi sebuah tempat untuk mengedukasi dari khalayak ramai mungkin tentang bagaimana sih kasus pencegahannya. Yeah. Jangan hanya untuk menyoroti mungkin kasus-kasus yang besar kayak gitu Ibu. Iya. Media itu memang salah satunya podcast ini ya. Media ini memang menjadi salah satu ujung tombak ya, bagaimana mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat seperti apa. Saya tuh kalau lihat, saya masih konvensional Mas. Masih baca beritanya saya clipping. Saya clipping seperti ini. Saya orang konvensional.
Karena apa? Dengan membaca seperti ini beda ya Mas dengan HP misalnya atau laptop. Kalau membaca kan butuh nyekro dan sebagainya yang itu kesehatan mata. Kalau gini kan bisa sambil dan sebagainya. Apalagi media cetak dan media elektronik. Katakanlah TV, saya masih itu sih TV terkait dengan itu TV. Nah, kalau kita lihat media-media TV dan sebagainya, radio, internet dan sebagainya. Saya tuh malah melihat ke depannya itu malah saya tanda petik punya tanggung jawab seperti ini. Nanti kalau misalnya saya pensiun apa saya jadi wartawan saja ya? Artinya apa? Fungsi edukasi saya itu tetap berlanjut. Jadi misalnya saya jadi reporter nih, jadi reporter TV One atau dan sebagainya. Misalnya ada kasus terkait dengan tadi bunuh diri, terkait dengan ibu dan sebagainya. Saya akan sebagai reporter ya, saya akan memberikan edukasi ke masyarakat bahwasannya tidak gampang menjustifikasi kalau bunuh diri itu yang salah. Jadi kalau yang bunuh diri ibunya, ibu itu seperti jatuh bukan ketimpa tangga, sudah jatuh tertimpa beton, nggak bisa berdiri lagi. Nah, kalau menurut saya sih, saya akan mengedukasi, jangan menyalahkan orang yang bunuh diri. Salahkan keadaan, salahkan sistemnya. Seperti apa? Nah, itu membuktikan bahwasanya orang-orang yang di media, yang menjalankan profesi media atau yang tanda petik berbisnis dalam bidang media, itu harus punya pengetahuan tentang itu yang namanya aturan. Jadi tidak semena-mena, misalnya menjas ada ibu yang belanja di supermarket ngambil Pampers nggak bayar misalnya. Jangan langsung dijudge, wah ibu ini tidak memberi contoh yang baik bagi anaknya karena mencuri. Jangan bilang seperti itu. Tapi lihat kenapa dia sampai mengambil popok nggak bayar. Kenapa dia sampai ngambil beras nggak bayar dan sebagainya. Jangan dilihat dari segi istilahnya perbuatan tindakan yang tanda petik itu tercela di masyarakat. Masalahnya masyarakat bisa nggak menanggulangi perbuatan yang tercela itu dengan gayanya sendiri di masyarakat, kan nggak bisa. Itu yang kemudian saya katakan bahwasanya bagaimanapun juga orang yang berprofesi atau orang yang bekerja di lingkungan media itu mestinya harus punya pemahaman dan pengetahuan yang lebih tinggi daripada masyarakatnya. Sehingga melihat atau menyimpulkan sebuah kejadian itu tidak hanya dilihat dari satu titik. Itu peran media sangat luar biasa untuk mengedukasi bagaimana perempuan itu nanti bisa setara atau bahkan meminimalisir budaya patriarki. Itu kalau dari saya, Mas. Jujur berarti peran media di sini sangat besar begitu untuk dalam mencegah adanya kasus-kasus kekerasan seksual seperti itu, dan kemudian bagaimana Bu peranan masyarakat luas di sana mengenai pencegahan kekerasan, karena kita sebagai masyarakat mungkin harusnya berpikir bahwa yang paling benar adalah pencegahan, bukan pengobatan pascanya, Ibu. Jadi bagaimana kemudian masyarakat bisa menjadi mungkin garda terdepan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti itu. Ya, kemarin ada hashtag yang bagus waktu ada kerusuhan itu. Jaga masyarakat masyarakat jaga masyarakat atau gimana lah pokoknya itu. Itu menjadi istilahnya senjata buat kita. Kita saling menjaga lingkungan yang terkecil keluarga kita. Caranya bagaimana? Ya kita edukasi. Istilahnya kita tiap hari kan kita berkumpul dengan keluarga. Paling enggak kalau adik ada kakaknya, adiknya cewek misalnya, kakaknya bilang, "Dek, aku kerkom nanti," misalnya gitu, kerja kelompok nih. Di mana? Di kafe ini. Pulang jam berapa? Enggak tahu. Nah, kakaknya kasih edukasi. "Dek, nanti kalau mau pulang Sherlock ya dan sebagainya. Tolong kasih nomor HP-nya temenmu yang selama ini bisa kamu percaya." Ya minimal edukasi sekecil itu minimal bisa
menjadikan edukasi itu sebagai budaya yang nantinya bisa menyebar ke masyarakat lain. Jadi kita edukasi itu dari keluarga yang terkecil. Baik, terima Luar kasih biasa Ibu. nanti efeknya. Berarti dari masyarakat sendiri kita ambil dari contoh paling kecil yaitu adalah keluarga. Ya. Baik, Kekuatannya di situ. Dan jujur kalau berbicara soal keluarga kan sebenarnya ini peran dari kedua orang tua seperti itu. Siap. Seperti balik tadi di Iya. mention Ibu bagaimana peran ayah yang harusnya juga bisa Juga untuk bisa. mengantarkan anaknya sekolah. Luar biasa sekali Ibu. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana kemudian harapan jangka panjang Ibu mengenai dunia tanpa kekerasan dan bagaimana roadmap untuk mencapainya, Ibu? Ya, memang itu tujuan yang sangat mulia, dunia atau masyarakat tanpa kekerasan. Tapi saya yakin kekerasan itu tidak mungkin dihilangkan, diminimalisir ada, seperti itu. Karena ya itu tadi, kembali ke sifat baik manusia. Kita bukan malaikat, jadi ada manusia yang baik dan ada manusia yang tidak baik. Manusia yang tidak baik inilah sumber dari kekerasan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Ya, melalui keluarga terkecil tadi kita memberikan edukasi, memberikan pengetahuan bahwasanya kekerasan itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu setara. Seperti itu. Kalau setara sudah dicapai, maka kekerasan itu dapat diminimalisir. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu atas banyak insight-nya. Mungkin teman-teman di luar sana mendapatkan banyak sekali insight baru. Ya, itu tadi teman-teman obrolan kita hari ini bareng Dr. Lucky Endrawati SHMH. Kita udah banyak bahas soal Hari Anti Kekerasan Internasional. Mulai dari makna peringatannya, kemudian mengapa urgensinya untuk diperingati seperti itu, dan bagaimana peran media dan juga masyarakat dalam membentuk ruang yang aman seperti itu. Semoga episode ini bisa jadi titik awal buat kita lebih sadar, lebih kritis, dan lebih berani untuk bersuara melawan kekerasan, karena tidak akan ada perubahan apabila kita hanya diam, teman-teman. Terima kasih banyak buat Bu Lucky yang udah sharing insight-nya dengan saya. Kemudian terakhir teman-teman, jangan lupa follow Instagram dari BEM KDG BEM FTPUB. Jangan lupa follow Twitter dan TikTok sama juga KDG BEM FTPUB, yang mungkin linknya akan kami taruh di link deskripsi di bawah. Dan jangan kemana-mana, karena episode selanjutnya kita akan lebih bahas soal PPKS, kemudian regulasinya, dan langkah nyata dalam pencegahan kekerasan di kampus. So stay tune. Jangan sampai lupa untuk nonton episode yang berikutnya juga. Aku Tomo, pamit undur diri.